Kenalin, ini Samsung A57 yang hadir lebih tipis, ringan, kenceng, dan mahal. Tapi, kira-kira kalau dibandingin sama Samsung A56, apa bedanya sih? Spoiler, ada 5 hal. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Hal pertama yang gue notice di bagian layar. Yes, bezelnya ini makin tipis di atas, bawah. Bahkan, kalau kalian lihat di sudut-sudutnya pun juga makin simetris. Jadi setidaknya walaupun HP ini masih masuk custom mid-range, tapi nggak malu-maluin buat di kelas harganya. Lanjut, ngomongin soal panel, ini sedikit lebih baru. Yang menggunakan Super AMOLED Plus. Ya, jadi ada plus. Mungkin kalian bertanya, Bang, apa bedanya? ya, jawabannya sekarang lebih vibrant. Dan ketika gue pasang video yang sama, brightness-nya pun di set sama dengan Samsung A56, kelihatan kontrasnya itu sedikit lebih cerah. Sisanya dari segi resolusi, refresh rate, fitur, ketahanan layar, semuanya sama persis. FYI, tadi gue sempet cobain main MLBB, sentuhan layarnya bagus saat set. Hal kedua yang berubah tentu spesifikasinya, atau lebih tepatnya ini chipset. Ya, yang tadinya menggunakan Exynos 1580 sekarang naik cepet. Jadi Exynos 1680 dengan fabrikasi yang sama 4 nanometer. Mungkin kalian penasaran apa yang baru? Menurut gue ini cukup signifikan dari peningkatan CPU-nya karena perpindahan dari efisiensi core ke performance core-nya jadi lebih banyak. Jadi punya performa yang lebih kencang sampai 12%. Dan untuk GPU buat yang suka main game, ini peningkatannya sampai 15% karena menggunakan GPU AMD RDNA yang baru. Dan untuk NPU per AI-an, ini naik sampai 40%. Makanya nggak heran, HP ini punya dua fitur AI yang nanti akan gue bahas di video full review. Tapi gue nggak tahu deh, karena ini entah chipset baru, jadi ketika gue main MLBB di kedua HP, Samsung A56 dan A57, ini refresh rate-nya cuma kebuka maksimal sampai super alias 90 fps. Tapi ya so far ini lancar-lancar aja sih. Dan by the way, gue langsung aja kasih tunjuk ini angka benchmark Antutu-nya. Gila, gue salfok banget. Suhunya lebih adem. Jadi, kalau misalkan diklaim 13% lebih besar, gue percaya sih. Tapi nanti kita akan buktiin pas udah datang unitnya ke studio. Dari segi desain, ini cukup ada yang berubah sih. Ya, kalau misalkan kalian perhatiin frame kameranya, sekarang udah bukan terbuat dari metal, tapi kaca dengan sedikit gradasi. Dengan pilihan warna yang lebih vibrant, jadi selamat tinggal warna favorit gue di Samsung A56, yaitu Awesome Olive. Dan ngomongin soal build quality, frame-nya masih sama menggunakan metal, back cover pun terbuat dari kaca yang glossy, gampang banget kena pantulan cahaya, sekaligus nempel sidik jari. Tapi mungkin kalian bertanya lagi, Hal apa lagi yang baru, Bang? jawabannya ada dua. Pertama, dari segi dimensi dan bobotnya jauh banget improve-nya. Berasa pegang kayak HP mainan sih. Jadi kalau misalkan kalian udah menggunakan Samsung A56, saran gue coba mampir ke toko HP dan pegang sendiri. Gue jamin kalian bakalan senyum-senyum. Dan kedua, IP ratingnya naik. Dari sebelumnya IP67, sekarang jadi IP68. Ya, lebih durable kalau misalkan kalian cemplungin ke dalam air bisa sampai 1,5 meter. Tapi tetap, fitur ini digunain kalau emergency aja. Jangan dilakuin secara sengaja. Nanti warranty void lagi. Untuk kamera selfie dan kamera belakang, dari segi resolusi dan konfigurasi ini sama persis. Tapi waktu Samsung bilang ini ada peningkatan dari segi ISP ya dengan chipset baru dan ada low noise mode, gue pikir, Alah, ini mah cuma gimmick doang. karena ketika gue foto-foto di keadaan terang, sore hari, keduanya tuh kelihatan hampir mirip. Dari segi highlight, detail, warna, juga yang nggak kelihatan signifikan. Tapi, begitu udah masuk low light, gue foto bersebelahan, gue surprise emang. Dari segi kontrasnya kelihatan banget bedanya. Lebih terang, dari segi highlightnya lebih dapat, noise grain-nya ini lebih halus. Walaupun ya di lensa ultrawide masih berasa, karena ya wajar emang bukan cahayanya rendah. Tapi begitu gue nyalain fitur night mode, barulah berasa improve signifikan. Awalnya gue pikir cuman, Ya elah, ini mah di foto doang. tapi ketika gue coba record di video, kalian lihat aja sendiri. Oke, ini adalah contoh kualitas video 4K 30 fps di kondisi yang super gelap. Seperti bisa kalian lihat, ada perbedaan. Satu lagi yang baru, transisi perpindahan antar lensa ini makin mulus. Ya, ada animasinya dan nggak patah-patah lagi. Mungkin buat HP mid-range kelasnya Samsung berasa lebih mulus. Lagi-lagi, gue cuma pikir, Ini mungkin di mode foto atau preview video doang. tapi begitu gue coba record, hasilnya ya ini.
Terakhir banget yang udah pasti baru yaitu di software. Yes, HP ini menggunakan Android 16 Plus user interface One UI 8.5 bawaan. Dari segi gesturnya sekarang berasa lebih seamless, search box di app drawernya makin kecil, dan dari segi animasinya ada membalannya sedikit. Oh iya, untuk jaminan software update-nya masih panjang, 6 kali OS Android plus 6 tahun security patch. Karena ya ini 1 tahun lebih baru, jadi otomatis umurnya bisa 1 tahun lebih panjang ketimbang Samsung A56. So guys, itu dia 5 hal baru di Samsung A57 5G. Untuk harganya, ya karena ada kenaikan RAM, jadi otomatis harga HP ini naik signifikan jutaan, bahkan ketimbang Samsung A56 tahun lalu. Tapi gue cukup salut sama tim marketingnya Samsung bisa ngepres harga lewat pre-order. Ya, dikasih 2 kali upgrade storage, bank cashback, plus 2 tahun garansi. Ya, kalau misalkan kalian beli varian 12 per 256 GB dan 8 per 256 GB, bisa hemat 700 ribuan. Terus kalau misalkan kalian beli yang 8 per 128 GB, bisa hemat sampai 500 ribu. Tapi menurut gue yang paling sweet spot ya di tengah-tengah, 8 per 256 GB. Tapi gimana guys menurut kalian? Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, tinggal tulis di bawah aja. Gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.